Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Malam. Hingga kini belum ada kemajuan berarti terkait tewasnya Dr. Icha yang diduga diintimidasi oleh 3 oknum DPRD. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani minta kasus ini diselidiki tuntas. Dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Icha masih terus didalami polisi. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan. Penyidik juga akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi. Ketua DPR Puan Maharani mendesak sanksi hukum bagi anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Icha hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup. Puan menilai dugaan intimidasi juga sebagai bentuk perundungan. Kemudian bahwa ada terjadi perundungan ya itu kan, ya jangan sampai terulang lagi. Itu harus diselidiki, kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dr. Icha sempat dirawat karena tekanan psikologis diduga akibat intimidasi dan teror yang dialaminya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Kejadian bermula saat Dr. Icha menangani pasien korban gigitan ular, namun keluarga meminta pemberian vaksin meski belum direkomendasikan hingga akhirnya berujung dugaan intimidasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Icha hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidupnya, DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan sementara salah satu anggotanya. Anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake dinonaktifkan sementara oleh DPC PDIP Timur Tengah Utara. Veronica diduga terlibat dalam intimidasi terhadap Dr. Icha hingga berujung Dr. Icha alami stres berat dan mengakhiri hidup. Meski sebelumnya Veronica sudah memberikan klarifikasi, namun PDIP tetap menonaktifkan sementara anggotanya. Untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di Kepolisian Resort Timur Tengah Utara, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Setelah melaporkan dugaan pelanggaran dokter etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara, kini kuasa hukum keluarga menyatakan akan melaporkan dugaan tindak pidana ke Polda Nusa Tenggara Timur. Pendamping hukum keluarga almarhumah Dr. Icha Pakainoni, Victor Manbait, menyatakan pihaknya menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam peristiwa yang dialami almarhumah. Menurutnya, selain ditemukan dugaan pelanggaran dokter etik, terdapat pula dugaan kekerasan verbal yang diduga memberikan tekanan psikis terhadap Dr. Icha. Sebelumnya, pihak keluarga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Kini pihak keluarga juga berencana berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui perkembangan penyelidikan, menyusul langkah Polres Timur Tengah Utara yang telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Melaporkan ini tindak pidananya ke Kepolisian daerah kabupaten di daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita membaca di media bahwa
Polres TPU telah melakukan sejumlah pemanggilan terhadap para saksi dan juga melakukan mengambil barang bukti, dan tentunya ini kita juga akan mengkonfirmasi ke Polda NTT. Orang oknum anggota DPRD TTU telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Timur Tengah Utara. Ya, benar, sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sekitar 24 pertanyaan. Dari keluarga korban akan membuat laporan di Polda. Ibu kandung Dr. Icha Nur Azizah tidak pernah membayangkan sang anak akan mengalami tekanan yang berujung pada tragedi hilang nyawa. Sementara itu, keluarga mengungkap sebelum meninggal, Dr. Icha sempat menuliskan surat wasiat. Saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilih mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Sambil menangis, ibu kandung Dr. Icha Nur Azizah menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan. Kepada ibunda, Dr. Icha bercerita mendapatkan intimidasi saat menangani pasien di rumah sakit. Sebelum meninggal, keluarga sudah berusaha menenangkan serta memberikan penguatan agar putrinya tetap tegar menjalani profesinya. Namun mereka tidak pernah menyangka tekanan yang dialami berakhir dengan kehilangan yang begitu mendalam. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Kepergian Dr. Icha meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat mengenal dedikasi serta pengabdiannya sebagai tenaga medis. Pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum meninggal, Dr. Icha mengalami depresi berat setelah mendapatkan perundungan di depan pegawai rumah sakit oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Menurut paman Dr. Icha, Fabianus Banase, intimidasi makin parah setelah korban melaporkan kejadian tidak menyenangkan ke Dewan Kehormatan DPRD. Stres karena dikatakan dia dibully di hadapan pegawai di rumah sakit Leona, ada pasien di situ, ada nakes, ada pegawai, ada banyak. Jadi dikatakan sama 3 orang anggota dewan ini bahwa dokter bodoh, catat saya, tunjuk-tunjuk pakai telapak tangan mereka ini, kalian PTT itu ini, dan PTT kalian bisa dicabut, tanda muka saya ini, kamu tidak tahu saya ini siapa. Lalu ada anggota DPR yang namanya, jadi gini Mbak, ada anggota DPR namanya Veronica Lake dari PDIP gitu. Masuk dengan sok taunya bahwa dia lebih paham. Itu ada SOP bahwa 6 jam itu pasien itu harus diberikan inilah gitu. Nah, lalu karena gitu, jadi si biang keroknya si Veronica Lake ini dari fraksi PDIP gini. Lalu masuklah Teres Lasakar yang notabene adalah kalau nggak salah katanya yang kenapa bisa ular ini ponakannya gitu. Nah ponakannya katanya lagi kelola MBG di daerah ONB yang notabene adalah saudara perempuan atau kakaknya si Teresa Lasakar dari fraksi Partai Golkar. Lalu nggak lama masuk lagi si Teresa Lasakar ini si Nobertus Tubani dari fraksi PKB. Lalu teriak-teriak, kamu tanda saya ini siapa? Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini anggota DPR, saya Komisi 3 yang berurusan dengan kesehatan. Kamu hati-hati, kamu tanda saya akan copot kamu punya ini segala macam bla bla bla. Namun yang terjadi sebelum mereka serobot masuk ke dalam IGD, mereka itu ada arisan anggota DPRD. Lalu menurut saksi-saksi yang di luar Leona,
yang lagi berkeliling ada di halaman rumah sakit Leona itu, 2 anggota DPR ini bawa alkohol, dan memang mereka katanya sempat ini juga. Jadi ketika mereka masuk di dalam ruang IGD itu mereka sudah ribut, mulut mereka bawa alkohol gitu. Sebelumnya, anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake sempat memberikan klarifikasi yang membantah mengintimidasi korban. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan, Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat. Selain kasus ini, Taufik Hidayat juga dilaporkan merampas motor saat menjadi penagih utang. Usai 4 kali prarekonstruksi, polisi akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat di Mapolda Jawa Barat Kamis siang. Rekonstruksi akan melibatkan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum tersangka dan korban. Sementara dari prarekonstruksi, polisi menemukan 2 TKP baru beserta barang bukti. TKP baru ini merupakan tempat indekos Taufik Hidayat di kawasan Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi, tapi rekonstruksinya kita nggak di TKP ya, di Polda Jabar. Iya, di sini. Nanti melibatkan siapa aja? Kami sudah koordinasi dengan jaksa. Tentunya kita mengundang kuasa hukum dari kedua belah pihak, dari tersangka. Polda Jawa Barat mengungkap fakta baru dalam kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban YTR. Tersangka Taufik Hidayat mengaku sempat berkencan dengan seorang perempuan di sebuah hotel saat korban masih disekap. Tersangka Taufik Hidayat akui sempat menginap dan berkencan dengan seorang perempuan di sebuah hotel sebelum akhirnya diringkus oleh aparat kepolisian. Mirisnya, hal tersebut diduga kuat dilakukan oleh tersangka ketika korban YTR masih dalam kondisi disekap dan berada di bawah penguasaannya. Tim penyidik melakukan pemeriksaan intensif menyusul beredarnya rekaman CCTV di media sosial yang memperlihatkan tersangka berada di sebuah hotel bersama seorang perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengenal perempuan tersebut melalui sebuah aplikasi daring. Dan memang itu dilakukan bersangkutan setelah dia mengunduh beberapa aplikasi yang kontak langsung dengan wanita tersebut, ya. Kemudian melakukan check-in dan kemudian melakukan hubungan suami istri di situ, tetapi kemudian hubungannya menjadi renggang karena keinginan si wanita ini pulang cepat. Ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam. Pihak Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Dalam video tersebut, polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Dalam video yang ditunjukkan Roy Suryo di persidangan, terlihat petugas menggiring Roy Suryo dari lantai 2 rumahnya. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan polisi tidak menunjukkan dokumen ataupun kertas terkait penangkapan atau penggeledahan terhadap Roy Suryo. Roy sempat ajukan protes dan terjadi perdebatan. Permintaan Roy juga tak diindahkan. Sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Terima kasih. Kubu Roy Suryo mengajukan 3 saksi dalam sidang pra-peradilan hari ini. Para saksi dinilai Roy bisa membuktikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada dirinya tidak sesuai prosedur. Selain itu, kubu Roy juga mengajukan 1 ahli dan menghadirkan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas. Menurut agama masing-masing itu ada memang saksi-saksinya itu yang jelas ada yang memang dari rumah ya, dan ada yang mengetahui saat di Polda Metro Jaya ya, dan itu saksi yang memang ada di tempat kejadian. Pihak security tidak kita jadikan saksi ya. Kenapa? Karena pihak security itu tidak, sekuritas saja tidak berani masuk rumah, mereka hanya di bawah ya gitu. Jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Kalau memang mereka tidak ada di atas, ya mereka nggak tahu. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh, cuci muka aja nggak boleh, apalagi mandi. Sementara itu pada sidang sebelumnya, Polda Metro Jaya tegaskan sudah kantongi surat tugas dan surat izin penggeledahan. Kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan Roy Suryo. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Selasa pagi, Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan sebagai termohon memberikan jawaban. Tim Bidang Hukum Polda Metro Jaya menyatakan penyidik telah menjalankan seluruh proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terhadap penindakan kepada Roy Suryo. Penggeledahan rumah Roy Suryo dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Penyidik disebut juga telah menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan. Atas dasar tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya, serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membubuhkan tanda tangan. Sidang perdana kasus fitnah ijazah Jokowi akan digelar besok dan disiarkan secara langsung. Namun izin siaran langsung tidak berlaku saat tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Izin siaran langsung hanya berlaku pada tahapan tertentu, seperti pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembacaan tuntutan, pledoi, hingga pembacaan putusan akhir. Media tidak diperkenankan melakukan siaran langsung saat tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Hal tersebut sesuai dengan aturan undang-undang yang menyatakan keterangan para saksi tidak saling mendengar. Terkait persidangan atas nama Tifauzia Tiasumah atau kita kenal dengan Dr. Tifa yang telah terjadwal besok jam 9 pagi tanggal 2 Juli 2026 tetap sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam koordinasi terakhir dengan pimpinan maupun Majelis Hakim, bagi rekan-rekan media yang besok melakukan peliputan sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan, eksepsi atau perlawanan apabila ada sampai dengan putusan sela, juga untuk persidangan pembacaan tuntutan, pledoi sampai dengan putusan akhir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live. Namun dalam tahap pembuktian nantinya dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar.